Halo saudara-saudara, Hai. jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Kali ini bersama Nirina Zubi. Nirina Zuru bicara atau Niri narsis? Oh, Nirina narsis. Seberapa narsis diri lo? Narsis senirina? Lu menganggap diri lu narsis? Enggak. Tadi tapi lu Nirina narsis ini. Tapi sambungannya nggak ada lagi Nirina. Masa Nirina najis? Lebih baik narsis apa lebih baik najis? Narsis kayaknya sih. Kalau narsis masih bisa kesempatan untuk memperbaiki diri untuk jadi kece gitu. Kalau najis udah nggak bisa. Najis Dijauhin kan lagi. Bisa wudhu, Wudhu aja bisa batal. mandi besar. Najisnya najis besar kan. Nggak, tapi lu Nggak, kalau gue najis kecil, sorry, gue kecil. Oh, ya. Gue di bawah 160. Tapi lu narsis nggak sih sebetulnya? Nah, Mungkin tingkat levelnya kalau dulu enggak banget. Kemudian mulai nikah, mulai dandan. Terus kemudian punya anak, lebih dandan lagi. Jadi bisa dibilang tingkat kesadaran terhadap diri sendirinya naik sih. kenapa? Pengen tampil cantik dan enak dilihat buat anak Oh, buat anak. dan suami juga Oh, dong. gitu. Emang Jangan bikin GR deh suami gue, udah. emang waktu belum berkeluarga cuek banget Cuek. Karena hidup enak udah gitu adanya. tapi kan justru biasanya orang kalau lagi nggak punya belum berkeluarga pengen tampil supaya segera dinikahi atau apa gitu. Enggak, orang hidupku udah enak waktu itu. Untung makanya ada laki yang bisa pengen nikahin. Makasih ya, Ernest. Kalau enak aja udah kerja udah. Jadi pernikahan mengubah lu menjadi lebih cantik, Ya, lebih feminin nggak? enggak. Kalau tomboy tetap tomboy. Bukan, gue tuh nggak pernah mau dibilangin tomboy. Tapi- Gue ekspresif. Beda loh, beda. Kalau tomboy, tuh lu nggak pernah akan pakai yang namanya gaun. Oh, Gitu dong, iya ya kan? iya. Nggak pernah pakai yang namanya bulu mata. Iya. Ya kan? Gue masih, tapi gue seneng misalnya tiba-tiba rambutnya pendek karena praktis, tiba-tiba rambutnya ungu karena menurut gue lucu. Ya ekspresif aja. Iya, se-ekspresif diri lu ya. Yes. Lu kayaknya ini gue perhatiin selama beberapa hari syuting bareng Nirina, mau jam berapapun Nirina bangun, itu selalu energinya meledak-ledak. Dari mana itu datangnya energi itu? Menikmati hidup apa adanya. Dalam Dalam luar biasa. Jangan sampai kaget loh sama gue mah dalam banget orangnya sih. Enggak, apa yang bikin maksudnya ya dari mana datangnya energi itu? Maksudnya menikmati hidup tuh karena apa? Apa dari dulu lu selalu menikmati hidup atau baru beberapa tahun? Baru beberapa tahun, enggak sih, mungkin gue dari dulu memang happy dan gue memang selalu tidak pernah ngeliat apa-apa sebagai masalah gitu loh. Jadi kalau misalnya yang orang bilang, wah aduh ada kena masalah, menurut gue, wow pelajaran lagi ya. Oke, gimana ya cari solusinya gitu loh. Jadi gue nggak pernah yang, aduh gila gue sakit banget, nggak dibawa ke perasaan gitu. Tapi yang oke, ini ada masalah, oke gimana cara nyelesainnya? Go gitu. Masalah terberat dalam hidup lu apa? Yang menurut orang itu berat tapi menurut lu biasa aja. Hah? Oh, oke. Di usia gue yang kalau nggak salah 12 tahun ya, gue pengen banget di zamannya anak-anak tuh lagi explore banget kan dalam fashion, baru melek fashion ceritanya gitu loh, kekinian pada saat itu gitu. Gue tuh dulu rambut gue dulu itu sepantat, maaf gimana ngomongnya ya? Sepantat nggak apa-apa Nggak apa-apa ya? Emang bener di kan? YouTube gua bebas kok. Nggak, tapi emang bener Iya, kan? sepantat. Sebokong. Nah, Ya. ya gitu. Jadi rambutku tuh bener panjang segitu. Sampai 12 tahun. Sampai 12 tahun. Dan gue tidak punya kebebasan untuk berekspresi seperti cewek-cewek lain yang punya rambut pendek, apalah dikeriting apa segala macam. Sampai akhirnya gue potong rambut gue secara diam-diam. Tanpa bilang orang tua. Bilang sama orang tua dan gue dicuekin 3 bulan. Sama nyokap gue. Dan Sependek gue apa dipotongnya? Segini sekarang ini. Iya. Enggak Segini. sih. Enggak sependek ini sih, tapi termasuk ekstrim ya dari gondrong. sebokong tiba-tiba Jadi segini, sepuping iya. gini. Dicuekin? Dicuekin 3 bulan dan setiap kali pulang ke rumah gue harus pakai jilbab. Biar nyokap gue nggak ngeliat muka gue. Dan rambut gue, maksudnya muka sih kelihatan, tapi nggak ngeliat rambut gue.
Jadi lu berjilbab 3 bulan waktu kecil ya, 12 jangan gitu ntar gak usah. Pokoknya intinya gue ya pulang nggak apa-apa, ke rumah. maksudnya kan bener kan? Iya, bener. Nggak bukan bermaksud melecehkan atau apa, bener. Iya, bener. Harus menggunakan jilbab, bukan Iya, maksudnya harus menggunakan jilbab untuk menutupi rambut gue yang tadinya rambut panjang terus tiba-tiba dipotong pendek gitu. 3 bulan dicuekin. sampai keluar rambut segini baru. Buat orang tuh biasa kan, maksudnya Iya. gila potong rambut, tapi buat gue berat gitu loh. Gue dicuekin 3 bulan. Alasan nyokap lu apa? Karena nyokap gue seneng sama nyokap sama bokap gue tuh seneng perempuan tuh punya rambut panjang gitu. Terus Jadi, kok sampai nyuekin anaknya? karena dia sakit hati karena gue ngambil keputusan sepihak. Iya Tapi kan? Lu kan juga orang tua, ntar Ya, anak lu begitu juga lu pasti enggak, marah. maksudnya rambut ya, maksudnya kan bukan ternyata tiba-tiba anaknya bolos sekolah atau berantem atau misalnya Iya. mencontek yang mencoreng nama keluarga. Ini kan tidak mencoreng nama keluarga. Apalagi kalau Tapi gue lunak. percaya, enggak. Tapi gue mungkin karena emang gue dan kakak-kakak gue anak baik-baik, jadi segitu tuh udah mencoreng nama Oh, keluarga. jadi dia itu tuh udah paling nakal. Apa-apaan ini anak kita? Potong rambut tanpa minta izin. Iya, Udah asli. dianggap anak durhaka ya? Lumayan, 3 bulan dicuekin pak, 3 bulan loh. Enggak, 3 bulan itu kalau makan di meja makan gimana? Nyokap gue nunduk, Nunduk. terus gue pakai jilbab. Tetap gue pakai jilbab. Tapi gila kan, buat orang itu biasa kan, tapi buat gue itu pengalaman hidup loh. Momen pertama yang akhirnya bikin nyokap lu nyapa setelah 3 bulan itu apa tuh misalnya? Gimana tuh? Rambut udah mulai panjang, Terus? sama bokap sih, support Apa? dari bokap. Jadi Oh. bokap setiap malam cerita, udahlah. Oh, bokap mah bukan udahlah." yang enggak yang terlalu ini, Bokap lebih kecewa, sama bokap juga sama kecewanya, cuman mungkin bokap gue sama nyokap gue kan bedanya 11 tahun ya. Iya. Jadi bokap akhirnya mungkin lebih cepet luluh daripada, ya mungkin kan anak perempuan Iya, juga, kan bapak dengan anak perempuan kan. Iya. Akhirnya ngebantuin gue dengan ngomong ke nyokap gitu kan, udahlah. Akhirnya tapi udahlah-udahnya 3 bulan. Sedih. Tapi ini akhirnya sekarang menjadi pembicaraan keluarga. Jadi setiap kali lu tuh dulu dan udah gitu ya, parah loh gue. Apa? Jadi saking mungkin makanya gue pikir ya gue emang terlahir untuk jadi pemain maksudnya Oh, entah iya. karakter lah ya, pemain watak. Acting lah. Pas usia gue 12 tahun itu, lu tau gak cara gue potong rambutnya Apa? gimana? Jadi kita lagi sekeluarga liburan di kereta gitu kan. Nah keretanya tuh ada yang tempat tidurnya susun tiga gitu kan. Nah gue paling atas, gue juntain rambut gue ke bawah kan. Jadi nyokap gue di bawahnya gitu. Nah gue juntain rambut gue malam-malam. Tiba-tiba besok paginya tuh rambut udah pendek. Terus gue yang nangis-nangis. Ada yang potong rambut aku. Kok aneh banget sih ya, nggak mungkin lah. Semua pada gitu. Gila nih anak. Dia nggak tahu. Gue juga nggak tahu kenapa gue Drama gitu. bikin drama parah. So nangis itu. Ya iyalah, gue harus konsisten kan buat meyakinkan nyokap gue kalau rambut gue dipotong orang lain gitu. Terus mereka percaya. Pertamanya iya, lama-lama nyokap gue bilang, lu ngadalin gue loh. Diguntingnya sendiri. Sendiri. Jadi gue tidur gitu malam-malam, terus gue udah udah plotting tau gak? Bener-bener udah plotting, rambut dijuntain di bawah. Jadi Iya. nyokap gue lihat besok paginya, jadi gue ikat kan Iya. kuncir kuda. Besoknya gue Tinggal dikerek. dikerek gitu aja. Jadi besok paginya udah dengan rambut pen segini, terus rambut ada yang potong. Cikal bakal pemenang FFI itu gitu tuh ya. Dimulai karirnya dengan mengibuli orang tua. Maaf ya Allah Bu ya, Mama I love you. Mwah. Tapi makasih ya. Rambutnya dikemanain? Dulu sih disimpan sama nyokap gue, tapi udah gak tau deh. Enggak, masuk waktu di kereta itu ditaruh. Itu di sebelah gue. Kawas sih. Ini absurd sih. Ya absurd parah ya. Kayaknya nggak jarang ya. Kayaknya cuma satu dari sekian ratus juta anak perempuan yang melakukan ini ya. Karena itu saking gue pengen banget punya kayak cewek-cewek lain yang rambut pendek, rambut panjang, rambut di blow, rambut dikeriting, rambut gue nggak bisa. Tapi tercapai nggak keinginan itu setelah rambut pendek? Capai dong, karena kena pendek. Meskipun Gak nanggung-nanggung. Meskipun pulang ke rumah ditutupin. Jadi gue sekolah nih, jadi pokoknya keluar rumah pakai hijab. Terus keluar rumah udah pokoknya sampai kamu di sekolah, pokoknya sampai mama udah nggak lihat lagi kamu, terserah. Tapi setelah mama masih ngeliat kamu pakai itu, ditutupin, pakai kain, pakai apa, tapi pakai jilbab aja udah paling benar deh tuh, nggak ngeliat apa mami gitu. Jadi ya 3 bulan. Luar biasa ya. Dan gue sekarang hanya memikir satu hal. Apa? Kalau gini gue gini ke nyokap gue sekarang, nanti gue harus siap anak gue perempuan. Nah, Iya kan?
Nggak Tunggu apa-apa. aja nanti umur Jangan 12, dong. umur 12 dia melakukan sesuatu yang menurut lu apa? Enggak, akhirnya gue ambil pelajarannya. Apa? Makanya gue bilang gini, oke, dulu gue gitu kenapa? Karena memang gue dikekang. Iya. Maksudnya kekang tanpa alasan yang bukannya negosiasi gitu loh. Iya. Tapi lebih ke saya orang tua kamu dengerin saya, iya kan? Mm-mm. Jadi gue nggak bisa bilang nggak. Memang itu benar, itu peraturan yang memang aku akuin sampai sekarang pun juga bener-bener ya emang orang tua memang punya hak itu Iya. gitu. Tapi kan gue ya buat rambut gitu loh, negosiasi Iya. gitu. Toh bukan Kamu yang- boleh punya rambut pendek tapi setelah, nah ada pembicaraan gitu kan enak. Ini nggak ada. Nggak ada, sampai kapan ini rambutnya panjangnya, pokoknya sampai kita semua bilang masih aja gitu. Padahal kan rambut yang milik anaknya, bukan kalau sekolah mungkin wajar lah. Ini kamu sekolah ini biar bagus kan, orang tua mengerti apa yang baik. Kalau modal rambut kan itu hanya kepuasan visual orang tua ya. Bener, nah makanya gue pelajari sekarang, akhirnya waktu dari kecil anak gue juga mau apa segala macam, gue pengennya sekarang sistemnya negosiasi. Udah ada negosiasi itu nggak dengan anak lu yang cewek misalnya udah pengen apa? Kemarin justru dia yang minta potong pendek rambutnya, jadi gue udah seneng banget. Ini terjadi lagi. Dia seneng banget rambutnya tuh, dia tuh sepundak bawah gitu deh. Terus dia bilang, "Mami, I wanna cut my hair." Dan itu anak gue 6 tahun. Terus kata nyokap lu, karma million. Selamat tinggal saya. Itu karma yang lain ya. Beda lagi. Ya udah, jadi akhirnya nah pas itu terjadi sama gue langsung mikir gini, wow, ini yang terjadi sama gue waktu itu nih. Terus akhirnya gue cuman gini dong, really rambut kamu bagus banget loh nah. No, I wanna cut it. Oh gitu. Bener ya, tapi ini keputusan kamu sendiri ya, bener ya. Yes, I wanna cut my hair. Udah, akhirnya ya udah gue kasih dengan gue sedihnya gue, kan rambut anak gue tuh bagus banget. Lurus, nah itu perasaan hitam. nyokap lu waktu itu. Iya, tapi gue Kan kasih, iya. gue kasih, dan tapi sampai sekarang gue jadi agak sedikit psycho gitu. Jadi si rambut yang bekas potong itu gue simpen. Tapi gue kasih kok, sampai akhirnya dia udah ngerasain rambut pendek, akhirnya sekarang dia mau balik lagi ke panjang. Mudah kan sih? Ya Problem baru solved. kan baru 6 tahun gitu, dia masih panjang perjalanan, masih bisa dipanjangin lagi. Iya, makanya. Cuman kan gue ngeliat aja, aduh bagus lagi cakep-cakepnya gitu anak gue. Tapi ya udah, karena gue punya pelajaran, jadi gue akhirnya bilang, ya udah deh. Tapi mami simpen ya rambutnya ya gitu. Udah, sekarang udah panjang lagi sih rambutnya. Nyokap lu tahu cerita ini? Tahu, dia ngetawain. Itu ibaratnya kalau nyokap gue cuma bisa apa ya, berekspresi cuma gitu. Ekspresi cuma gitu. Dan bahkan waktu rumah lu kebakaran pun lu tidak menganggap itu masalah besar atau gimana? Iya, gue cuma pikir di setiap kejadian tuh pasti ada hikmahnya gitu kan. Gue beneran loh pas lagi itu aneh banget. Rumah gue kebakaran, gue masih bisa ketawa sampai pas orang datang gitu, pada kayak Titi Kamal deh datang gitu beli. Nih, ini adalah hal yang paling dibanggain sama suami gue sampai hari ini. Pernah dibeliin celana dalam sama Titi Kamal. Dan ditanyain Ernest ukurannya apa? It happens. Terus ya yang beliin kaos dalam Marcella Zalianti. Udah laki gue komplit deh jadi sebagai pria. Terus ya itu. Gara-gara semua hangus. Kan hangus kan? Jadi butuh celana dalam. Mereka spontan banget ngebantuin gue dengan, dan mereka udah tahu kan saat ya apa ya hal. Gue waktu ditanyain lo butuh apa, gue nggak tahu gue butuh apa ya, gue cuman apa ya gitu loh. Ya udah deh kita datang deh ya gitu. Jadi Rahel bawa makanan, Dina bawa apa, Marcella bawa apa, Titi bawa apa gitu. Jadi semua kebagi-bagi gue yang thank you gitu loh, bener-bener thank you ya gitu. Tapi gue masih bisa ketawa-tawa sampai orang pada bilang, gila ya, rumah lu kebakaran, lu masih ketawa-tawa sih gitu. Gue bilang, well it happens sih, gue mau apa, gue nangis juga orang rumahnya nggak bakal balik nggak lagi. akan balik lagi, nggak kebakaran gitu. Jadi ya udah jalanin aja lah gitu. Terus ada lo pada datang, apa gue nggak bahagia, gue bilang gitu. Terus ya udah akhirnya udah sampai hari ke-7. Nah, gue baru tahu kalau ternyata ada insiden besar yang terjadi kepada diri kita atau korban. Itu bukan reaksinya tuh bukan dalam sehari, 2 hari, 3 hari, tapi di seminggu deh, 7 hari baru langsung jerak. Oh iya ya, rumah gue kebakaran nih. Wow. Baru lu sadar bahwa ini bencana gitu. Iya, gila. Baru itu, wow. Terus udah, orang pas lagi kejadian kebakarannya aja itu bener-bener gue sama laki gue ngeliat dari apinya kecil sampai airnya besar banget. Dari yang pertama kita tuh mengusahakan
bahwa ya lu tau kan penanganan pertama bila mana ada api. Iya. Basahkan kain selimut dan langsung ditutupkan ke titik api, ya kan? Iya. Begitu itu terjadi, lo tau yang terjadi, yang sebenarnya terjadi apa? Oh iya udah, kain ambil, yuk kita basahin. Airnya mati, ya kan kalau listrik mati Oh mati iya, juga. kerannya nggak nyala ya. Nyala. Dah, akhirnya ambil fire extinguisher, kan? Ambil, semprotin langsung. Nggak ada isinya. Ternyata pelajaran berikutnya adalah kalau punya yang namanya fire extinguisher, setiap 3 atau 6 bulan sekali itu harus di top up. Itu Kayak pelajaran. pulsa ya. Iya, harus Jadi isi lagi karena menguap. Ternyata apa dia mengempis apa I have no idea. I'm not a scientist. Anyway, tapi ya udah itu pelajaran kedua. Dan yang ketiga adalah asuransikanlah rumah Anda. Ada ya? Dan ternyata kalau gue dulu nggak ngerti karena maksud gue nggak punya knowledge itu, tapi ternyata menurut gue kan mobil aja asuransinya iya. udah lumayan kan, Iya. mahal juga kali Iya. hitungannya gitu kan. Terus sama yang kedua gue pikir gila mobil aja mah apalagi rumah. Iya. Gue emang nggak pernah kepikiran dan nggak pernah punya pengetahuan itu gitu. Jadi ya udah. Waktu itu kan istilahnya tabungan gue itu gitu. Gue duit daripada kemana-mana udah deh gue beli. Ternyata kalau beli rumah nyicil itu ada otomatis ada asuransi. Nah gue nggak tahu dulu gitu kan, namanya baru pertama sama laki gue, ya udahlah gitu. Ya udah, terus itu pelajaran keberapa tuh tadi? Udah gue lost numbers ya. Tapi intinya setelah itu, gue lagi ngomong apa sih? Pelajaran tadi udah asuransi rumah. Nah, pelajaran terus gue Si semprot-semprotan. iya dari nah terus itu udah fire extinguisher sampai akhirnya fire extinguisher nggak berhasil. Gue cuma teriak ke suster gue, sus bawa itu pas lagi pertama kejadian sih, sus bawa anak keluar, tolong panggilin tetangga, teleponin pemadam kebakaran gitu kan. Dan itu terjadi. Akhirnya pas lagi itu gue teriak lagi, panggilin, tanyain tetangga pada punya fire extinguisher nggak. Sampai akhirnya dari apinya kecil gede, berakhir gede, gue udah sama laki gue udah yang itu fire extinguisher yang gede-gede pun itu udah ada 6 biji tapi tetap nggak, dari tetangga semua udah berdatangan tapi nggak bisa padam juga gitu. Sampai akhirnya gue dari apinya kecil, sedang, akhirnya gede, terus kita cuma bisa gini dong, yaudah yang ikhlasin aja yuk, videoin deh, dokumentasiin dah. Ikhlasin nih mau diapain. Surat-surat berharga diselamatkan. Itu, nah pelajaran lagi berikutnya adalah dari sekarang taruh surat-surat di dalam sebuah koper yang amit-amit kalau sampai ada kejadian seperti yang tertimpa sama gue ataupun apapun lah gitu, itu udah langsung lo ambil. Tinggal di satu udah koper. Tinggal satu koper gitu, akte anak, akte kita, segala macam lah, surat apa-apa gitu, semua masukin dalam satu koper itu. Jadi lumayan lah, makanya gue bilang oh ternyata, oh ya balik lagi tentang asuransi rumah, ternyata hanya 0,0 sekian persen preminya untuk preminya, per jadi tahun. nggak terlalu mahal. Bahkan sekarang ada asuransi yang benar-benar kalau kebakaran beserta isinya itu akan dibalikan kembali kalau memang dari pertama udah dicatat. Nah itu kan pelajaran lagi gitu. Nah jadi gue akhirnya banyakkan pelajarannya daripada keburu punya perasaan untuk sedih gitu. Jadi gue cuman yang oh ya udah gue ditegur. Dan memang mungkin kejadian itu harus melalui gue karena gue mikirnya jadi gue bisa share ke orang-orang. Gue ingetin tentang asuransi rumah, gue ingetin tentang si pemadam si fire extinguisher itu gitu. Banyak hal lah terjadi sama orang yang gue rasa bukan diniatkan ditujukan ke kita kok, tapi mungkin juga bisa mendapatkan efek yang baik untuk diberitahukan ke orang banyak gitu. Jadi udah gue nggak ada pikiran untuk nggak sempet untuk pikir ya paling di hari ke-7 itu doang sih yang akhirnya baru down yang bener-bener yang capek fisik karena kan bersih-bersih terus deg-degan jangan ada lagi ya, jangan itunya aja sih ada trauma aja gitu ya. Gue sampai hari ke-7 tuh masih tinggal di rumah. Jadi ada bagian rumah gue yang masih aman gitu. Tapi tiba-tiba ada plafon jatuh segala macam, gue tuh masih kayak kaget-kaget gitu. Dan itu jatuhnya di hari ke-7 sampai akhirnya gue pindah deh. Sekarang masih tinggal di rumah yang itu? Sekarang sudah balik lagi ke rumah itu. Hehehe. Mau bagaimana juga enakan tinggal di rumah kan sebelumnya habis itu kejadian pindah ke apartemen kan. Udah dia balik ke rumah. Lu cerewet dari kecil? Oh iya gue cerewet ya. Gue nanya dong. Kasih loh. Iya kayaknya. Ada yang bilang kalau ada orang yang ada tai lalat di bibir itu cerewet, lu percaya nggak? Percaya. Look at me, Allah. Terus sama ini nyokap gue katanya nggak tahu ya. Kalau gue ngerasa setelah gue akhirnya punya anak, gue ngerasa kalau
apa yang kita rasakan pada saat hamil itu akan menjadi sedikit karakter dari anak kita. Nyokap gue pas hamil gue katanya makan ngidamnya es krim woodpecker, Woody, Iya, es krim Woody, Woody. iya. Ya, itu kan Woody kan juga begitu. Iya kan? Dia Bukan bilang, rasanya ya, Woody-nya ya. bawaannya. Apa yang bisa diserap dari seorang bukan apa sih, sebinatang apa seekor? Sebinatang. Jadi sebetulnya Nirina Zubir ini perwujudan dari Woody ya. Iya. Mungkin. Dah. Bye.